Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah Sistem Pakar pertemuan ke-12, yaitu di mana pertemuan kali ini masih lanjutan dari metode inferensi. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai rangkaian forward dan rangkaian backward. Oke, secara umum ya, rangkaian merupakan salah satu metode inferensi yang berusaha menghubungkan masalah dengan solusinya. Jadi di mana ada masalah, diharapkan nanti bisa mendapatkan solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam rangkaian ada rangkaian forward dan ada rangkaian backward. Ya. Untuk rangkaian forward sendiri, di mana menghubungkan keadaan atau fakta yang dihadapi sebagai alasan kepada suatu kesimpulan. Jadi di sini didasarkan pada keadaan atau fakta terlebih dahulu ya, di mana keadaan atau fakta tersebut digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan gitu. Sedangkan untuk rangkaian backward, rangkaian yang menghubungkan suatu keadaan atau fakta yang dihadapi kepada suatu hipotesa. Nah, ya, kepada fakta-fakta lain yang dapat mendukung hipotesa tersebut. Nah, kalau misalkan sini yang menghubungkan suatu keadaan atau fakta yang dihadapi sebagai suatu hipotesa. Nah, berarti kan hipotesa adalah dugaan sementara. Jadi dia untuk menguatkan hipotesa, ya, apakah hipotesa tersebut benar atau salah, jadi harus menghubungkan fakta-faktanya. Ya. Kalau misalkan kita mau mengambil diagnosa ya, mendiagnosa seseorang, gitu ya. Apakah seseorang mengidap penyakit demam berdarah ataukah tipes? Nah, untuk supaya kita memperkuat hipotesa kita tersebut, kita harus mengumpulkan fakta-fakta apakah orang tersebut benar-benar mengidap demam berdarah ataukah hanya tipes gitu. Nah, jadi dari mana kita mengumpulkan fakta tersebut? Dari keadaan atau fakta yang sudah pernah dialami dari masa lampau. Jadi kita mundur ke belakang, apa saja sih yang dialami oleh si pasien ini gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang mengidap penyakit demam berdarah. Oke, nah di sini contohnya kasus forward ya. Pada suatu keadaan di mana kita sedang mengendarai sebuah mobil ya, kemudian mobil kita diikuti oleh mobil polisi dengan sirene dan lampu menyala. Nah, kita lagi asik-asik mengendarai mobil, terus tiba-tiba diikutin oleh mobil polisi dengan sirene dan dengan lampu yang menyala. Nah, kalau kita dengan rangkaian forward ya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa polisi di belakang kita sedang berusaha mengejar atau menghentikan mobil lain ya. Jadi kita di sini ada dua kondisi, apakah sedang mengejar kita atau sedang menghentikan mobil lain. Nah, kalau ya kemudian polisi sudah tepat berada di samping mobil kita dan mengisyaratkan dengan tangan supaya kita berhenti, ya. Nah, di sini berarti kita tahu, oh berarti kita yang disuruh berhenti sama polisi. Kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini setiap keadaan bisa berubah ya, atau ada fakta baru ketika kita selalu memiliki alasan baru untuk membuat atau memilih kesimpulan. Jadi kalau misalkan ada alasan baru, maka akan ada kesimpulan baru lagi gitu. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya kalau rangkaian forward dari kondisi sekarang berarti kita bisa mengacu kepada yang akan datang. Bagaimana nih nanti apakah mobil kita yang diberhentikan ataukah mobil orang lain? Kan kita masih mengira-ngira ya. Nah, ini adalah kasus forward. Gitu. Kesimpulannya seperti apa sih? Oh, kalau misalkan kesimpulan mobil kita yang diberhentikan, berarti kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Oh, berarti kita yang diberhentikan. Nah, bedain dengan kasus backward ya. Kalau untuk keadaan yang sama, bila kita menggunakan rangkaian backward, ya, di sini kita menjadikan keadaan sebagai hipotesa, jadi hanya dugaan sementara ya, yang dianggap benar dan berpikir apakah sebabnya, ya, apa sebabnya atau mengapa polisi ingin kita berhenti, gitu. Terus kita mengingat-ingat. Nah, kalau mengingat-ingat berarti kan kita berpikir apa sih yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan sehingga polisi memberhentikan mobil kita. Nah, berarti kan ke belakang ya, backward gitu ya. Nah, kita mencari-cari alasan mengapa
kita diberhentikan sama polisi. Nah, apakah kita selalu salah jalur atau melebihi batas kecepatan? Apakah lampu rem kita tidak menyala atau ada yang salah dengan plat nomor kita? Nah, di sini berarti kita sudah bisa membedakan antara forward dengan backward. Kalau backward berarti kita mencari penyebab, ya, yang sudah dari hipotesa mengapa kita diberhentikan sampai kita mengumpulkan fakta-fakta. Oh, ternyata ini toh, ya, penyebab kita diberhentikan polisi. Karena apa? Karena saya salah jalur, gitu. Atau mungkin karena tadi kecepatan saya adalah 130 atau 140 km per jam. Ya. Karena saking kosongnya jalanan, jadi kita cepat ngebut. Nah, itu mungkin penyebab kita diberhentikan sama polisi. Nah, berarti hipotesa kita sudah terjawab. Oh, karena kecepatan mobil saya, maka diberhentikan oleh polisi. Nah, kalau dilihat dari gambar ya, rangkaian forward di sini sebagai bottom up rationing ya. Di sini berarti dari fakta asli, fakta turunan sampai kesimpulan. Nah, di sini adalah fakta-fakta ya. Ada berbagai macam fakta yang bisa mendukung kesimpulan gitu. Nah, kalau misalkan oke, misalkan di sini fakta C atau D ya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan K2 gitu ya. K2. Nah, dengan adanya fakta baru, misalkan H, ya, dengan adanya fakta baru di H, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru lagi, yaitu K5. Nah, begitu seterusnya sampai ya sampai kesimpulan akhir kita dapat. Dengan semakin banyaknya fakta baru, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru. Oke, karakteristik forward apa aja sih? Ya, di sini karakteristik forward itu kesimpulan yang benar hanya dapat diturunkan dari fakta-fakta yang benar. Iya, kalau ada fakta yang salah, kita tidak bisa menarik kesimpulan yang benar. Tentunya saja nanti kesimpulannya akan menjadi salah juga, gitu ya. Nah, di sini satu fakta dapat membangkitkan atau mendukung lebih dari satu kesimpulan. Nah, seperti yang tadi, ya, satu fakta dapat membangkitkan atau mendukung lebih dari satu kesimpulan. Nah, kalau misalnya tadi di bawahnya juga seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena adanya fakta-fakta baru lagi gitu. Nah, mungkin karena tadi ada satu fakta ya, dia ada kesimpulan. Nah, karena ada fakta baru lagi akan menghasilkan kesimpulan baru lagi, ada fakta baru lagi akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Nah, semakin banyak fakta yang didapat atau mungkin terjadi akan mengakibatkan semakin banyak pula kesimpulan yang dapat dibuat. Nah, kesimpulan akan menjadi lebih valid jika didukung oleh lebih banyak fakta. Ya, semakin banyak fakta, maka kesimpulan akan menjadi lebih valid. Ya. Oke, melakukan pencarian dengan metode breakfast ya, yang berusaha mengumpulkan fakta yang mungkin pada setiap levelnya. Nah, oke, nah kalau untuk rangkaian backward apa sih ya sebagai top down rationing berarti dari hipotesa awalnya. Untuk mendukung hipotesa awal kita memerlukan fakta-fakta atau bukti untuk mendukung hipotesa tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, misalkan ya seseorang mengidap penyakit jantung gitu. Nah, jantung itu kan berbagai macam ya, ada jantung bawaan, jantung koroner dan segala macamnya. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang tersebut mengidap penyakit jantung koroner, berarti nah, misalkan kita di sini kita letakkan jantung koroner di sini ya penyakitnya. Gejala apa saja sih yang diderita oleh pasien? Ya, nanti akan terbagi lagi menjadi seperti ini. Nah, gejalanya misalkan bawaan atau tidak, misalkan gejala bawaan atau tidak, atau misalkan kita lihat dari historinya. Nah, di sini akan dukung fakta-faktanya sehingga memperkuat bahwa seseorang tersebut memang mengidap penyakit jantung koroner. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, masih ingat ya, kalau yang lengkung-lengkung seperti ini berarti di mana kedua kondisi tersebut dipenuhi. Nah, di sini adalah dan, kalau hanya seperti ini saja tidak ada garis lengkung ya. Nah, berarti dia pilihan or. Ya, kondisinya adalah or. Masih ingat ya untuk pertemuan sebelumnya ya. Nah, ingat antara backward dan forward. Kalau forward ya berarti dari fakta untuk sampai dengan kepada kesimpulan. Nah, kalau backward berarti di mana hipotesa
Ya, untuk menjawab sebuah hipotesa maka diperlukan banyak bukti atau banyak fakta. Nah, karakteristik backward-nya di sini adalah di mana bukti adalah hal terpenting dalam backward. Ya, salah satu cara terpenting mendapatkan bukti adalah dengan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi kita tanya apa sih, misalkan tadi kejadian corona, nah kita tanya sama pasiennya, apa sih yang diderita sama pasien gitu ya. Nah, dari pertanyaan yang benar ya, sesuai dengan hipotesa awal, akan mengarahkan kepada bukti yang diinginkan. Nah, maka kita harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, di sini pertanyaan juga berfungsi untuk mempersempit ruang hipotesa. Nah, dalam melakukan pencarian dengan metode depth first ya, beda ya. Kalau tadi breadth first, kalau ini deep first, yang berusaha mendapatkan bukti lanjutan untuk mendukung bukti sebelumnya. Oke, di sini ada perbandingan forward dengan backward ya, di mana forward itu digunakan sebagai perencanaan, pemantauan, kontrol saat ini ke masa depan. Sedangkan untuk backward yaitu diagnosa keadaan sekarang ke masa lalu. Jadi perbedaan antara backward, kalau backward bisa digunakan untuk pengontrolan, ya, pemantauan, ya, perencanaan. Sedangkan backward itu biasa digunakan untuk mendiagnosa. Makanya kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi diagnosa penyakit jantung, penyakit paru-paru dan segala macam, itu cocoknya menggunakan backward. Nah, kalau kita membuat sebuah aplikasi kesempatan tentang pemantauan ataupun perencanaan, cocoknya menggunakan rangkaian forward. Nah, untuk forward sendiri, di mana antecedent ya terhadap sebab, di sini bergerak dengan perubahan data. Ya, fakta-fakta di sini terhadap sebab itu bergerak dengan perubahan data. Sedangkan akibat terhadap antecedent, ya di sini bergerak dengan perubahan tujuan. Gitu. Nah, kalau forward sendiri bergerak maju untuk menemukan kesimpulan mengikuti fakta, sedangkan kalau backward itu bergerak mundur untuk menyampaikan fakta yang mendukung hipotesa. Nah, pencariannya sini melebar ya. That first, nah kayak tadi semakin banyak semakin banyak fakta, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan baru ya. Nah, pencariannya mendalam atau depth first. Nah, kita berarti semakin banyak mengumpulkan fakta-fakta ya. Untuk apa? Untuk memperkuat hipotesa kita gitu. Semakin kita mendalam, menggali fakta-fakta baru, maka kita akan semakin memperkuat hipotesa kita. Nah, kemudian yang terakhir itu sebab menentukan pencarian. Kayak tadi sebab, oh saya dihentikan polisi gitu kan. Mengapa saya mengapa ada polisi yang menyekat sirene? Nah, kita menentukan pencarian berarti apa nih? Oh, berarti polisi yang mengejar mobil kita. Kayak tadi kan kita kalau rangkaian forward, ketika kita sedang asik mengendari sebuah mobil, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi ya membunyikan sirenenya. Nah, kok nih? Pasti kita akan berpikir sebabnya. Kok ini polisi membunyikan sirene ya? Sebabnya apa? Nah, kita kalau udah tahu sebabnya apa, berarti kan kita melakukan pencarian. Oh, kita lihat nih kondisinya. Oh, berarti mobil kita ini berhentikan sama polisi. Nah, berarti kita sudah mendapatkan. Nah, kalau akibat menentukan pencarian. Nah, akibatnya kalau misalkan tadi uh, jatuh, misalkan sakit ya. Nah, kita lihat sakit ini karena apa gitu ya. Sakitnya karena apa? Atau misalkan kayak tadi kalau kita lihat kasus yang tadi lagi, mobil kita diberhentikan sama polisi. Nah, berarti kita berpikir apa sih apa sih yang mengakibatkan kita diberhentikan sama polisi? Ya, ini akibatnya. Apa yang mengakibatkan kita diberhentikan sama polisi? Berarti kita berpikir ke belakang. Ternyata tadi saya kecepatannya melebihi batas, ya. Karena apa? Karena sebagian asli jalanannya kosong, ya kan? Kita berada di jalan tol. Nah, kita lupa deh batasan kecepatan mobil kita. Nah, inilah yang mengakibatkan sampai saya diberhentikan sama polisi.
Jadi di sini adalah akibat menentukan pencarian, sedangkan kalau forward sebabnya yang menentukan pencarian. Oke. Nah, ada beberapa metode lain lagi untuk referensi ya, analogi. Nah, ide pokok dari pemberian alasan dengan analogi di sini adalah mencoba dan menghubungkan situasi lama yang pernah terjadi sebagai penuntun ke situasi yang baru. Jadi di sini bisa dibilang berdasarkan pengalaman ya, yang pernah terjadi, yang pernah dialami sebagai penuntun ke situasi yang baru. Kalau misalkan di sini analogi cukup baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena begitu banyaknya situasi baru yang kita dapati dalam keseharian kita. Nah, di sini analogi tidak memiliki formula pembuktian ya, sehingga analogi dapat disebut sebagai pemberian alasan secara heuristik yang kadang dapat digunakan sebagai hipotesa awal sebelum melakukan rangkaian backward atau mempersempit ruang pencarian pada rangkaian forward. Nah, jadi sebelum kita bisa menentukan apakah masuk ke dalam rangkaian menggunakan rangkaian forward atau backward ya, kita bisa menggunakan analogi ya, yaitu menghubungkan situasi lama sebagai penuntun ke situasi yang baru gitu. Nah, contoh kasusnya diagnosa kesehatan. Jika seorang pasien pergi ke dokter, ya, dokter akan menanyakan gejala apa yang akan kita, ya, bukan apa yang akan kita rasakan, tapi apa yang sudah kita rasakan. Sakit apa sih? Ya, kita sudah merasakan sakit apa aja gitu sebelumnya. Nah, bukan apa penyebab kita sakit, tapi gejala apa yang kita rasakan atau sakit apa, bukan apa penyebab kita sakitnya. Nah, di sini jika gejala yang kita alami sama dengan orang lain, ya, yang diketahui menderita sakit X yang sama dengan sakit yang dialami oleh kita, maka dokter kemungkinan menyimpulkan dengan analogi bahwa kita juga menderita sakit X. Misalkan kita panas, ya kan, terus panas tinggi, terus mungkin kurang nafsu makan dan segala macam. Nah, akhirnya kita mungkin bisa didiagnosa penyakit tipes. Nah, tipes dengan demam berdarah itu hampir-hampir sama ya gejalanya. Nah, mungkin dokter bisa mendiagnosa bahwa kita menderita penyakit tipes berdasarkan apa gejala-gejala yang kita alami gitu. Namun di sini diagnosa yang di sini mungkin bisa salah karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda atau unik ya. Dikarenakan apa? Gejala yang sama biasanya berasal dari penyakit yang berbeda. Tadi panas itu mungkin panas tinggi, bisa demam berdarah, bisa tipes atau mungkin bisa penyakit yang lainnya. Nah, di sini mungkin dokter juga sehingga dokter tidak menyimpulkan tapi menjadikan diagnosa tadi sebagai hipotesa awal ya. Nah, dengan demikian sudah menghindari pengambilan kesimpulan yang salah, namun sudah mempersempit kemungkinan dan menghemat waktu dan biaya dalam melakukan serangkaian tes fisik. Jadi dengan gejala-gejala yang sama, dokter bisa mengambil sebuah diagnosa awal ya. Tapi bukan menyimpulkan bahwa seseorang mengidap penyakit X gitu yang sama. Jadi hanya sebagai dasar saja untuk apa? Untuk mempersempit ya, mempersempit atau menghemat waktu dalam melakukan serangkaian tes fisik. Oh, kalau misalkan panas dan segala macam bla bla bla, oh berarti kita lihat langsung aja. Nah, daripada kita melakukan tes banyak-banyak tes, nah dokter langsung aja ngomong dokter, udah langsung tes darah aja. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Nah, daripada ini adalah berarti untuk menghemat waktu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tes darahnya, oh orang tersebut mengalami atau orang tersebut mengidap penyakit DBD. Nah, atau misalkan hasil bagus, berarti orang tersebut hanya mengidap penyakit tipes, misalkan seperti itu. Ataupun mungkin sebaliknya ya. Nah, generate and test merupakan salah satu metode inferensi dalam artificial intelligence klasik ya, yang berusaha mendapatkan solusi dalam mengenerate atau membuat yang mirip solusi yang diduga. Di sini melakukan tes, kemudian berhenti bila itu ternyata solusinya, atau membuat lagi yang lain, dan melakukan tes lagi sampai ditemukan solusinya. Oke, pada kasus generate and test, di sini metode pertama kali digunakan dalam sistem Pakar Dendral ya, pada tahun 1965, di mana sistem Pakar di sini untuk menganalisis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Ya, senyawa yang belum diketahui tersebut dianalisis dengan menggunakan
mass spectrometer, dan nuclear magnetic ya. Frequency equipment, di mana data hasil analisis tersebut dimasukkan ke dalam dendral yang akan membuat struktur molekulnya. Nah, oke. Generate and trace berarti kita bisa mendapatkan solusi dengan mengenerate ya, atau membuat yang mirip solusi atau dugaan sementara. Jadi kita misalkan ada sebuah kasus baru, ya kita berusaha mengenerate, membuat mirip yang pernah ada. Wah, kasusnya seperti ini dulu pernah ada, tapi yang mirip-mirip gitu ya. Jadi kita tinggal menghubungkan atau mengenerate ya, kemudian kita melakukan tes ya. Kalau misalkan kalau sudah mendapatkan solusi, berarti sudah cukup berhenti sampai di situ saja. Namun kita bisa lagi membuat lagi ya. Kemudian melakukan tes lagi sampai ditemukannya sebuah solusi. Jadi kita hanya mencoba mengenerate saja dari kasus yang mirip gitu ya. Kemudian melakukan tes, kemudian kita mendapatkan sebuah solusi. Nah, bedanya kalau plan generate and test ya, digunakan program perencanaan untuk mengurangi kemungkinan sehingga lebih sedikit yang harus dibuat dan dites. Nah, kalau di sini berarti kita sudah ada perencanaan ya. Kita mau buat seperti apa nih? Misalkan di sini contoh sistem pakar yang menggunakan metode ini adalah machine ya, yaitu untuk mendiagnosa matematika dan juga perencanaan perawatan atau pengobatan pasien. Ya, machine di sini adalah sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa infeksi akibat bakteri dan menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. Jadi di sini berfokus kepada infeksi akibat bakteri. Jadi tidak mencakup kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Jadi sudah ada tujuan, berarti saya membuat sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa infeksi akibat bakteri. Gitu. Jadi sudah ada tujuannya, sudah ada planningnya. Kemudian kita mengenerate, menghubungkan yang kasus-kasus yang ada, kemudian kita melakukan tes sehingga didapatkan sebuah solusi. Nah, ini misalkan rencana medis pertama kali itu yaitu membuat daftar prioritas dari obat terapi ya untuk pasien yang sensitif terhadap obat, kemudian mengenerate, kemudian akan mengambil daftar prioritas dari perencana dan membuat daftar dari 1 atau 2 macam obat. Nah, daftar obat ini kemudian dites terhadap pasien untuk melihat efek kesembuhan infeksi atau alergi pasien. Nah, ini adalah contoh dari plan, generate, and test. Oke, sampai di sini pertemuan ke-12. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.